meritokrasi di pemerintah Kabupaten Jepara. Apa itu, Pak? Maksudnya begini, bagaimana pemerintah Kabupaten Jepara itu dikelola oleh pimpinan-pimpinan yang mulai 3 indikator. Apa saja? 1, kinerja. 2, kualifikasi. Dan 3 adalah kompetensi. Itu penting. Kompetensi. Jangan lagi karena itu golongan dari mana, dari siapa. Jangan. Kita membangun Jepara ini, ayo lebih bagus lagi, lebih ini orang-orang yang memang capable, punya kapabilitas. Kita tidak bisa memimpin Jepara ini orang-orang yang nggak punya kompetensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Sumardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak sudah menyempatkan diri. Sebuah kehormatan buat kami. Bapak Sumardi berkenan hadir di podcast kami Ngonsen Deka, ngobrol santai bareng Dinda Kirana di sini. Radio Erlisa dan support yang luar biasa berkenan ke sini naik lantai 3. Baik Pak Sumardi. Cukup ngos-ngosan. Dan tadi sudah kita sama-sama berdialog di Gedung Wanita ya Pak ya. Karya Bapak Sumardi ini ASN juga bisa kaya. Asal titik. Di sini banyak sekali jawabannya bisa disampaikan Bapak Sumardi terkait dengan kita semua yang sedang memperjuangkan hidup Bapak. Betul. Kita masing-masing berjuang ya. Betul. Dan tadi pesan-pesannya jangan menyerah, jangan patah semangat dan pokoknya kita optimis. Jangan hanya berada di zona nyaman dengan honor gaji dari ASN. Karena itu tidak menjamin kaya, tetapi ASN bisa kaya asal kita mau berusaha. Berusaha apa itu? Silahkan Bapak bisa disampaikan. Baik, terima kasih Mbak Dinda. Ini juga luar biasa sebuah penghormatan bagi kami dari Mbak Dinda dan teman-teman ya hadir dalam podcast ini. Tentu memang begini Mbak, kita memang sering ya berbicara, kita berjuang dan sebagainya. Jadi betul juga. Semua dari individu kita ini semua masing-masing berjuang di jalurnya masing-masing. Sama dalam konteks buku saya yang terkait ASN ini, saya kebetulan karena juga saya ASN sehingga saya menulis dari sisi itu. Tapi sebetulnya buku saya ini tidak hanya untuk ASN. Siapa saja bisa mengambil substansi daripada buku yang ada di situ. Jadi intinya adalah bahwa seseorang kalau bekerja, apalagi pekerja gajian tidak apa-apa, lakukan, jalankan bekerja sebagai orang gajian, tidak masalah. Termasuk Mbak Dinda juga, termasuk saya. Nah, tapi sebagai pekerja gajian kita bisa juga bekerja untuk sisi yang lain. Artinya apa? Kita bekerja gajian sebagai sesuatu yang namanya fixed revenue, pendapatan tetap. Paling tidak kita untuk hidup ini sudah ada untuk kebutuhan pokok primer ya, untuk makan, sandang, papan dan sebagainya ya. Namun kan tentu manusia mempunyai sebuah cita-cita lebih dari itu. Nah, maka dari itu bisa dilakukan dengan buku saya ini, bisa di situ diambil sebuah intisari. Bahwa kalau kita jadi orang gajian, kita bisa juga menjadi orang yang bisa berusaha. Saya menggunakan salah satu teori yang saya pakai, teorinya Robert Kiyosaki ya. Ada 4 kuadran kehidupan manusia itu, dia bisa sebagai employee, sebagai pekerja gajian, kemudian sebagai profesional di kuadran kedua, kemudian sebagai seorang businessman, satu lagi sebagai seorang investor. 4 kuadran ini bisa orang silakan memilih, karena kita punya kehidupan ini untuk punya hak untuk memilih. Apa hanya jadi orang gajian boleh, tidak apa-apa. Kalaupun sudah cukup gajinya tinggi, no problem, tidak apa-apa. Tapi mungkin bisa juga di 2 kaki. Dia orang gajian tapi juga punya bisnis. Nah ini barangkali konsep-konsep yang saya tawarkan. Sebab kalau orang gajian, satu saat ada problem, ada masalah, misalnya terjadi sesuatu, bisnisnya oleh bos kita nggak jalan atau mungkin sedang terterpa oleh keadaan ekonomi, maka dia tentu harus punya backup kedua, bisnis. Bisnis sendiri bisa dilakukan atau menjadi seorang profesional. Contoh kayak Mbak Dinda misalnya. Mbak Dinda punya sebuah skill apa? Tapi masih berjuang loh Pak ini. Menjadi seorang punya skill public speaker. Itu kan keahlian itu. Nanti bisa ditularkan ke anggota Dharma Wanita, ke teman-teman ASN dan sebagainya, ke ibu-ibu di kampung dan sebagainya. Nah itu juga bisa menghasilkan cuan kan? Karena punya kemampuan yang bisa ditularkan. Ibu juga Bapak kru ini bisa juga. Tinggal ambil skill yang mana. Skill fotografi nggak semua orang bisa loh ya. Itu manfaatkan. Nah, sehingga kita orang gajian tapi kita juga punya keahlian yang bisa manfaatkan. Namanya orang profesional namanya. Itu kuadran kedua.
Atau kuadran ketiganya kita juga mencoba bisnis. Mungkin Mbak Dinda sebagai seorang penyiar mungkin juga punya bisnis apa, mungkin usaha kecil-kecil, nggak usah harus besar dulu, enggak. Onlinean gitu ya. Ya onlinean tuh kita juga bisa jualan e-book, menjadi reseller kosmetik, skincare macam-macam. Ya, skincare. itu dilakukan. Nanti kalau udah banyak, sudah lumayan, baru kita menjadi seorang investor. Kita hanya nanam modal. Di nomor 4 ya. Iya, nomor 4, kuadran 4, kan gitu ya. Itu kehidupan manusia. Jangan hanya kita hanya berpacu pada satu titik saja atau satu langkah. Jangan. Punyalah backup yang lain. Gitu Mbak Dinda. Gimana sih Pak ketika Bapak tercetus ide membuat buku ini, kira-kira seperti apa dengan menciptakan buku ini sehingga banyak yang tanya loh Pak tadi, ada benturan nggak, terus kemudian karena waktu aja tadi ya. Ada kendala nggak gitu? Seperti apa? Sebetulnya tergantung pada kita bagaimana how to manage time kita, waktu kita, ya. Kalau masalah aturan sebetulnya begini yang saya pahami, sepanjang tidak mengganggu jam kerja, tidak mengganggu target pekerjaan kita, saya kira no problem. Misalnya saya sebagai PNS, saya ditarget pekerjaan ini harus selesai tanggal sekian, semua bisa saya lakukan. Why not? Saya masih punya waktu. Contoh, seorang PNS bekerja, misalnya saya pulang jam 4. Setelah jam 4 kan itu milik saya, waktu saya. Mau ngapain? Terserah kami lah ya. Apa saya harus manyo? Tidak kan? Hari Minggu, hari Sabtu, why not gitu loh. Malam saya mungkin bisa sampai jam 10. Ada sesuatu yang bisa kita lakukan. Kalau menurut saya, sekarang saya harus bisa menjadi seorang PNS yang berpikir maju ke depan. Kan gitu ya. Tidak masalah menurut saya, tidak masalah sepanjang kita tidak merugikan waktu buat negara ini. Tidak masalah. Kan gitu ya. Nah, inilah kenapa muncul buku ini, karena saya melihat, mohon maaf ini, teman-teman saya ASN itu banyak sekali yang hidupnya, mohon maaf, tidak lebih baik dari teman-teman di swasta. Banyak. Ada yang bahkan suami istri kerja jadi PNS, tapi terlibat pinjaman online. Nah, seperti itu berbahaya. Ya. Ini kan juga tidak bagus menurut saya. Ini. Ya. Jadi buku ini saya tulis memang karena ada problematika di lapangan. Ini kenyataan ya. Saya punya teman, dia dua-duanya PNS, tapi hidupnya tidak menurut saya tidak bahagia. Ini testimoni yang gagal ya Pak. Iya. PNS yang gagal. Dan itu banyak sekali. Ada dulu saya, anak buah saya, staf saya, setiap hari kesulitan karena apa? Didatangi oleh, mohon maaf, didatangi oleh debt collector. Sehingga sering lari, padahal anaknya itu pintar. Anaknya bisa bekerja dengan baik, tapi karena kondisi di rumah tangganya sehingga jadi problem. Hal seperti saya jadi nelongso ya. Karena memang barangkali mohon maaf, menurut saya tidak banyak buku ditulis dengan kondisi-kondisi yang ada di lapangan seperti ini. Maka saya mengisi di situ. Kalau kita pergi ke toko buku dan sebagainya, terlalu banyak teori menurut saya. Tapi yang bicara mengenai kondisi di lapangan, menurut saya bukannya nggak ada, kurang. Nah, inilah saya mengisi kekurangan itu. Jadi menurut saya sekaligus marketing kali ya. Ini silahkan teman-teman baca buku ini. Kalaupun tidak baca buku ini, boleh juga melalui e-book juga boleh, dan harganya nggak seberapa, mungkin juga seharga semangkok bakso ya, 2.000 5.000 kan harus berapa sih gitu ya. Luar biasa menurut saya gitu loh. Nah, itu kondisi lapangan yang saya temui, juga banyak juga para PNS Mbak Dinda. Para PNS yang mestinya begitu pensiun sudah nggak kerja lagi, masih kerja lagi, masih nyari pekerjaan, nyari sampingan. Menurut saya tidak bagus, sudah waktunya untuk istirahat, beribadah lebih intens dan sebagainya. Nah, tapi kalau punya bisnis lah gitu kan lebih enak, nggak terikat waktu, bisa juga diserahkan kepada teman-teman yang lain, bisa kita percayakan, seperti itu kan lebih enak ya. Sehingga betul-betul dinikmati hidup ini. Jangan sampai kita sampai kapan kita akan bekerja terus? Ya, waktu jadi pensiun usia 58, usia 60 kok masih bekerja keras gitu rasanya. Menikmati kehidupan nih. Itulah pentingnya menikmati kehidupan. Mungkin begitu pensiun kita jalan-jalan ke Bali, jalan-jalan ke Batam, atau kemana, ke Eropa, ke Asia, gitu loh. Kan enak kalau begitu. Sambil beribadah. Sambil beribadah, atau mungkin umroh ke Turki dan sebagainya. Kan enak gitu. Iya.
Gitu, Bapak tadi Oke. ada sempat ya Ya. ketika kita bedah buku ASN Ya. juga bisa kaya. Oke. Ini sempat ada penanya yang menanyakan gimana kalau misalnya kita berbisnis, tetapi pada kenyataannya bisnis yang kita pasarkan ini nggak laku, Pak. Oh. Sehingga muncul putus asa dan lain Betul. sebagainya. Ini testimoni ya Pak tadi ya. Ya. Ada yang ngeluh kayak gitu. Betul, Mbak Dinda. Seperti apa ini Pak solusinya kalau Ya. misalnya kendala-kendala itu dilakukan kemudian Ya. ada Betul. keluhan? Ya, baik Mbak Dina, itu memang kenyataan. Bisnis itu nggak mudah, itu betul. Nggak semudah yang saya omongkan hari ini. Berarti kan Tetapi- memang jangan patah semangat dan Oh jangan- iya, harus. Seorang bisnisman, saat kita bisnis itu atau businesswoman itu harus punya semangat baja. Jangan, kalau mohon maaf nih, jujur aja. Kalau di ASN ini kan zona nyaman banget. Bangun tidur, kerja, rutinitas, nanti dapat gaji, dapat TPP. Udah pulang. Pulang, nanti ada kegiatan, ada honor kegiatan. Kalau ada kegiatan di luar kota, dapat perjalanan dinas, kan gitu ya. Ada apa? Nanti apa? Ketika Lebaran ada gaji 13, ada 14 lagi kalau anak sekolah kan. Gitu. Emang it's okay, nyaman. Tapi inilah zona nyaman yang kadang-kadang suka meracuni kan gitu ya, sering kali meracuni. Maka dari itu memang harus kita ubah mindset teman-teman, budaya teman-teman kita ubah. Karena apa? Memang betul Mbak, bisnis itu nggak mudah. Ya contoh saya lah, saya yang paling gampang ya kemarin mencoba ini ternyata nggak bagus ya. E-book nggak terlalu bagus sekarang ini. Nah, saya harus berani. Nah harus diperlukan. Saya juga lagi nulis e-book saya gini. Harusnya berlatih dulu membaca peluang. Oh, Ya. itu ya. Peluang, baca peluang dulu baru modal. Nah, sering kali teman-teman begitu punya modal langsung main sikat. Salah. Baca peluangnya. Contoh, di jalan ini pemuda ya di depan ini. Apa yang kira-kira yang tidak ada? Itu dulu. Dan itu dibutuhkan oleh masyarakat. Harus membaca peluang. Harus berbasis kepada kebutuhan di masyarakat. Ya. Oh, peluangnya ini. Contoh di jalan pemuda misalnya tidak banyak barbershop, tukang cukur. Kita masuk tukang cukur. Jangan kita masuk toko kelontong. Toko kelontong udah terlalu banyak. Sudah terlalu banyak. Nah, itu pentingnya kita baca peluang. Teknik baca peluang itu ada Baca ilmunya. peluang, intinya. Memang betul. Saya juga pahami bisnis itu nggak mudah. Sudah bisnis nggak laku ini akhirnya bosen, akhirnya senewen dan sebagainya. Karena dia nggak baca peluang dulu. Jadi sekali lagi baca peluang dulu baru modal. Ketika udah baca peluang dulu, misalnya, dan basisnya basis pada kebutuhan. Contoh misalnya ini di dekat kampus. Kebutuhannya apa? Kamar kos. Jangan bisnis itu bisnis yang agak lain. Kamar kos butuh mahasiswa juga butuh nyuci, maka laundry, tambahkan laundry. Butuh apa lagi? ATK, buku ATK dan sebagainya. Ini namanya kemampuan membaca peluang. Ya, gitu. Kemampuan membaca peluang. Ya. Bapak kan seorang penulis ya. Ya. Ini gimana sih Pak menjadi seorang penulis buku yang bisa kita pasarkan sehingga bisa menjadi cuan. Ini juga termasuk bisnis ya Pak ya. Bisnis. Caranya supaya buku kita itu bisa enak dibaca, bisa diterima masyarakat gimana ya Pak ya? Emang begini Mbak Dinda, kalau masalah enak dibaca masyarakat itu dari kemampuan kita untuk tata bahasanya ya. Sebenarnya kembali lagi, apa judulnya harus menarik kayak gini? kalau itu itu ada namanya, ada konsep-konsep yang kalau bikin judul jangan judul yang datar-datar saja, orang nggak tertarik. Dari buku saya PNS Sontoloyo itu yang buku-buku sebelumnya ada kurang lebih 400 halaman, Mbak. Itu luar PNS biasa. Sontoloyo. Iya. Itu sebetulnya bermula dari pengalaman dan pemikiran saya selaku PNS yang pada waktu saya berdinas di Komisi Aparatur Sipil Negara. Banyak sekali membuat problem. penasaran. Iya, banyak sekali problem di situ. Maka saya menyatakan, karena saya mohon maaf karena waktu saya sebagai seorang pemeriksa dan sebagainya, maka saya nggak disukai oleh banyak pejabat. Oh gitu ya? Iya, maka saya posisikan saya sebagai saya itu PNS Sontoloyo. Gitu biar orang ya? lain tuh mencaci maki saya gitu. Sehingga timbul ide membuat buku PNS Sontoloyo. Iya itu. Dan kemudian saya ceritakan problem birokrasi di lapangan seperti apa. Luar biasa Mbak. Problem yang orang nggak berani nulis, tapi kejadiannya nyata di lapangan. Nah itu yang saya tulis. Orang Gitu ya, tertarik. Pak, Iya Mas Marty, betul itu di lapangan kayak ini. Tapi yang mau nulis tuh nggak ada. Nah, kayak begitu saya tulis, mohon maaf, uang ngebom. Pengen tahu, pengen beli. Berarti menulis pun mencari peluang yang pas. Loh iya. Kalau asal nulis misalnya menulis cara menanam tomat udah banyak. Cara menanam ubi udah banyak. Ada Jangan. Pak, tomat Sontoloyo. Iya, ya kalau tomat yang gimana? Tomat Thailand, itu lain yang lagi. unik-unik gitu unik, ya. Yang unik, makanya ambil yang judul itu yang unik, isinya unik, orang tertarik dan kemudian
Ya itu aku banget deh gitu. Itu aku banget deh gitu. Ya, ke sana, Mbak. Berarti cirinya Pak Sumardi ini yang unik-unik dan membuat bahan pertanyaan gitu. Saya nggak mau nulis dengan judul yang biasa-biasa aja. Ya orang biar tertarik. Sudah berapa buku Pak yang diterbitkan? Saya baru 13. Wow. 13 buku. Nah, itu memang nggak mudah, Mbak. Kalau seorang pegawai negeri saya katakan, pegawai negeri itu males, Pak. Bu, males. Karena udah jelas gaji jelas kok, TPP jelas kok. Ngapain gitu ya? Honor ada. Ya udah. Ngapain capek-capek gitu ya? Ya, itulah makanya zona nyaman. Ya saya nggak mau di situ. Saya nggak mau kaki saya di PNS saja. Saya mau kaki saya ada di mana-mana ya. Mengasah diri. Saya ngajar, saya ngasih pemahaman, saya juga motivator, saya lakukan gitu loh. Bapak Sumardi, mungkin bisa disampaikan Bapak ini asal usulnya dari mana? Kemudian Jepara ini kalau misalnya dibuat sebuah buku, itu kira-kira judul yang pas itu apa? Oh gitu ya, baik, terima kasih. Ini Mbak Dinda, saya kalau asalnya Jawa Tengah sini, saya dari daerah Kalioso, Kecamatan Gunungrejo, Kabupaten Karanganyar. Jadi saya nggak jauh dari Jepara sebetulnya kan. Ya. Tetangga Jepara ya? Tetangga Jepara juga. Ya saya pernah dinas di Semarang 11 tahun, kemudian saya pindah ke Sulawesi Tengah di 5 tahun setengah ke Jakarta. Terakhir ini sudah mendekati kurang lebih 2 tahun sebelum pensiun saya diminta Bu Wali Kota Semarang untuk di Semarang sebagai Inspektur Kota Semarang. Nah, saya melihat kalau untuk Kota Jepara, khususnya pemerintah Kabupaten Jepara ini sebetulnya yang bagus ditulis, yang mungkin perlu dikedepankan adalah meritokrasi di pemerintah Kabupaten Jepara. Apa itu Pak? Maksudnya begini, bagaimana pemerintah Kabupaten Jepara itu dikelola oleh pimpinan-pimpinan yang mulai 3 indikator. Apa saja? 1, kinerja. 2, kualifikasi. Dan 3 adalah kompetensi. Itu penting. Kalau pemimpin-pemimpinnya itu punya kualifikasi ini, tentu ini akan sangat membantu Pak Bupati dalam memimpin Jepara ini. Tidak boleh melihat itu dari ras mana, agama mana, asalnya dari mana. Tapi sepanjang punya 3 kompetensi ini yang akan membawa Jepara lebih maju. Kalau dibuat sebuah buku lebih spesifik, bukunya judulnya apa Pak itu Kak? Nah ini saya harus mikir dulu. Atau mungkin kalau paling gampang, Jepara dikelola dengan meritokrasi. Orang bertanya, banyak kata meritokrasi itu apa toh? Ya mencakup 3 itu tadi. Tiga komponen indikator itu luar biasa. Jangan lagi karena itu golongan dari mana, dari siapa. Jangan. Kita membangun Jepara ini, ayo lebih bagus lagi, lebih ini orang-orang yang memang capable, punya kapabilitas. Kita tidak bisa memimpin Jepara ini orang-orang yang nggak punya kompetensi. Baik Pak. Dan di sini setelah tadi kita melakukan bedah buku ASN juga bisa kaya, dan tentunya ada banyak sekali himbauan, harapan, pesan. Betul. Jauh-jauh Bapak datang ke Jepara. Jepara ini seperti apa? Jepara harus bagaimana Pak? Kalau begini Mbak, kalau saya bicara Jepara, tentu Jepara itu sebetulnya secara potensi kan luar biasa. Kalau Jepara dikatakan sebagai kota internasional sudah sebetulnya ya, karena banyak pengusaha ada di sini terkait dengan produk ukirnya itu nggak bisa dibantah lah ya. Segmen saya ingin PNS ya. Kalau teman-teman PNS di sini ya sebetulnya kembali lagi harus profesional. Kalau merasa penghasilannya kurang dan sebagainya, sebetulnya peluangnya banyak sekali di sini. Ya, macam-macam lah di bidang perikanan, ya industri macam-macam. Bisa melakukan apa saja ya Pak di sini? Bisa. Menurut saya kembali lagi pegawai sipil itu pertama ya, udahlah pegawai sipil itu untuk makan sudah ada dari gaji dan TPP. Untuk kebutuhan pangan sepanjang lifestyle gaya hidupnya juga jangan terlalu tinggi. Tapi nggak bisa untuk kaya kan Pak? Nah kalau pengen kaya banget ya memang itu harus ada usaha lain ya. Ya kan jelas kalau golongan 2 berapa, golongan 3 berapa, golongan 4 berapa itu udah jelas ya. Orang nggak bisa dipungkiri itu di peraturan standar ada. Namun kan nggak bisa seperti itu saja. Kalau menurut saya, sebenarnya saya nggak puas dengan kondisi. Dengan kondisi kayak gini. Hanya di zona nyaman. Ya mohon maaf sekarang saya dikasih mobil Toyota Ribbon. Saya pengen dong Fortuner. Saya pengen dong. Kan gitu-gitu loh. Pengen naik meningkat lah. Itu maksud saya bukan kayak saya hedon bukan ya. Saya pengen dong kan gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, apa yang bisa dilakukan? Bisa. Sepanjang punya komitmen, kemauan itu. Ucapan untuk Kepala Dinas Diskarpus Kabupaten Jepara Bapak Edi Sujatmiko mungkin bisa disampaikan Bapak.
Ya, saya jujur berteman baik sama Pak Edi John begitu sudah lama. Dulu sempat ada permasalahan yang saya yang menangani dan alhamdulillah beliau orang baik, orang yang punya komitmen, orang punya integritas ya. Maka dari situlah saya berteman dan saya tingkatkan menjadi sahabat menurut saya ya. Dan beberapa hal saya tahu persis dengan cerita, kadang cerita di malam hari saya pernah kesini juga dan sebagainya. Beliau memang termasuk saya juga mengidolakan ya. Justru saya belajar dari beliau bisnis itu ya. Ada lagi teman saya Pak Imade Suwanti, teman saya sekaligus bos saya waktu saya di Komisi ASN. Luar biasa Mbak, beliau PNS sudah sampai pada eselon sudah paling tinggi eselon 1. Kalau di daerah kan eselon 2 udah paling tinggi ya. Gitu, sayang sekali tadi nggak ikut datang ya? Enggak datang eselon 1. Beliau itu dengan kegigihannya ya, beliau itu punya hotel di 6 tempat. Rata-rata hotelnya di kelas bawah ke menengah ya. Itu setiap hotelnya ya katakan hotel level kecil 60 kamar. Itu di 7 tempat. Di tempat. Luar biasa. Kok bisa begitu? Artinya saya nggak ragu untuk nulis ini. PNS bisa kaya. Asal tadi beliau juga ngasih pelajaran. Suka menabung, nggak foya-foya. Hidupnya tertata. Ya kan gitu. Akhirnya beliau sekarang ini ya terakhir saya riset ke sana itu beliau terakhir dia udah pensiun ya. Dia dalam sebulan bisa dapat uang 300 juta lebih dari pensiunnya. Pensiun mana yang duit segitu? Pensiun dari bisnis. Ya, itu luar biasa. Ya. Pensiunnya dari bisnis. Dari bisnis. Bukan dari ASN. Iya. Jadi beliau sekarang ini tinggal jalan-jalan aja. Ya. Udah enak nih mati hidup. Nah, itu salah satu idola saya juga, Pak Edi Imade Suwanti dan seperti itu ya. Baik, Bapak. Banyak yang lain juga ada contoh kok. Cuma ini sebetulnya yang saya ambil contoh hanya beberapa untuk memotivasi teman-teman. Iya, baik Bapak. Bermanfaat semoga podcast kita di saat ini dan terima kasih atas kehadirannya di Jepara. Sama-sama. Semoga Bapak Mbak sukses Dinda. selalu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.